Saya dapat dari Washington University dari 2 orang profesor, dia meneliti negara paling Islami sedunia. Nah, mulai itu. Buset dah, di tahun 2010 nomor 1 tuh gini. 208 negara yang diteliti di tahun 2010, Indonesia ranking 140, kebayang nggak? Jauh banget itu. Oh, jauh banget. Nomor satunya New Zealand loh. Arab Saudi ranking 91. Oh iya? Ah, bergejolak nih. Iya. Nah, karena gini kok ya. Iya. Orang tuh kalau nggak sukses dikit-dikit orang ngomong apa juga, kayaknya kamu kurang iman deh, gitu. Padahal bukan kurang iman, kurang pengetahuan gitu. Kang Abu, ini banyak terjadi. Jadi gini, kalau ada orang yang mau nasihatin kita dan orangnya itu masih levelnya SD dan kita udah S1, biasanya kan kita akan egonya muncul tuh. Betul. Lu siapa ngajarin gua? Lu aja masih SD kok. Betul. Gua udah S1 nih. Betul. Nah, itu benar atau salah? Atau gimana untuk menyikapinya? Sebenarnya benar atau salah itu kan relatif ya. Iya. Tapi buat saya, mau yang datang level apapun, karena saya punya mindset bahwa hidup ini adalah sekolah, iya, saya mau dengerin aja sih. Oke, jadi kita dengerin aja dulu. Ya. Dengerin apa yang dia omongin. Gini, siapapun yang datang ke kita, iya, itu pasti punya, kalau disebut universe clock lah. Ada jamnya semesta untuk bisa terjadi kejadian. Ini kayak kita nih. Iya. Ini universe clock banget nih. Ini kita kalau mau merencanakan sehebat apapun, iya, kalau universe clock-nya ini belum matching, nggak akan ketemu gitu. Oke. Dan saya selalu melihat semua yang datang ke kehidupan saya setiap hari, Iya. itu universe clock gitu. Artinya nggak ada yang kebetulan ya? Gimana? Ya bolehlah dianggap begitu. Boleh dianggap gitu ya? Anggap aja gitu Gampangnya dulu. gitu ya? Gampangannya gitu. Nah, sehingga saya mulai belajar. Karena begitu bangun tidur, saya punya mindset, semesta mau ngasih pelajaran apa buat saya hari ini. Jadi akhirnya saya bangun dalam keadaan murid. Oke. Berarti kalau saya bangun dalam keadaan murid, Iya. saya akan siap menerima semua guru-guru yang datang ke saya hari ini. Oke. Jadi saya udah mulai belajar nggak pernah merendahkan orang, ngelecehin orang. Even yang datangnya itu tukang parkir misalnya, even yang datangnya itu pengemis begitu misalnya, saya udah nggak ngelihat tukang parkir, pengemis, tapi yang saya lihat adalah ini utusan semesta mau ngasih pesan apa ke saya gitu. Dan saya mulai belajar itu gitu. Akhirnya saat saya mulai belajar jadi murid, hidup lebih enak. Oke. Gitu. Jadi less judgment gitu. Iya. Gitu. Kang Abu, saya mau ini berapa menit lagi? Lanjut. Bebas lah. Bebas ya. Santai. Seru soalnya. Kang Abu, saya mau nanya Kang Abu. Biasanya kan kalau orang-orang spiritual atau orang-orang yang ngajarin tentang LOA, Law of Attraction, biasanya kan kalau bangun tidur sama mau tidur tuh harus ada ritual-ritual tertentu tuh, mungkin dengan cara journaling atau dengan cara bersyukur dan segala macam lah. Ya. Setiap guru kan punya cara masing-masing ya. Ya. Nah, kalau Kang Abu, yang Kang Abu lakukan tuh apa biasanya sehari-hari? Ya, gini, Law of Attraction itu nggak bisa berdiri sendiri. Oke. Karena semua hukum semesta itu simultan. Maka attract, action, frekuensi, vibrasi ini bareng gitu. Oke. Ya, tapi terserah ya. Kita mengattract sesuatu, tapi kita nggak ada actionnya, nggak mungkin dong. Betul nggak? Iya. Sehingga ketika saya mau mengattract sesuatu, tapi saya tidak melakukan sesuatu, ya nggak mungkin terjadi gitu. Nah, yang saya lakukan sekarang, saya ngumpulin sebanyak-banyak kunci tiap hari. Banyak-banyak kunci maksudnya? Pengetahuan. Iya. Kesadaran. Iya. Saya kumpulin aja. Sehingga apapun konteksnya, kalau saya kuncinya banyak, saya yakin bahwa yang penting saya punya kuncinya dulu. Suatu saat saya akan ketemu sama pintunya. Karena begitu saya punya kuncinya, ketemu pintunya gampang. Daripada orang nyari pintunya terus, kuncinya nggak punya. Gitu. Jadi yang saya attract sekarang tuh bukan pengen apanya, tapi hadirkanlah kunci-kunci berupa pengetahuan, berupa ide, kreativitas, yang itu saya selalu dalam tanda petik kalau mau ngomongin loa gitu ya, ya saya siap menerima itu semua gitu. Akhirnya ya sejujurnya sih kalau ditanya attract apa, tujuan ke depan gimana, saya bisa jawab nggak tahu juga sih gitu. Karena
saya nggak punya getting sesuatu hal yang intinya gini. Orientasi saya intinya satu, pendidikan dan kebermanfaatan. Dah itu aja. Oke, jadi di fase yang Kang Abu sekarang tuh udah nggak ada target ya, misalkan secara angka atau secara materi itu udah nggak ada. Pokoknya udah ngalir aja, udah berserah gitu. Jadi saya pemain dulu sedikit bahasa ngalir nih. Ngalirnya. Sorry ya, kata mengalir itu jebakan. Maksudnya udah ngalir aja. Tapi kalau ngalir nggak tahu orientasinya, bahaya loh. Mengalir tapi kalau nggak ada target maksudnya. Nggak ada target. Orientasi itu maksudnya target. Yes. Oke. Berarti saya mau ke situ nih. Iya. Tapi let's say, saya nggak tahu mau kemana, ngalir aja, muter-muter nanti nggak jelas. Betul nggak? Tapi saya tahu bahwa target saya mau ke manfaat dan pendidikan. Saya mengalirkan ke situ. Tapi saya tahu orientasinya ke situ gitu. Makanya mengalir tanpa orientasi, muter terus di situ. Kan sekarang orang gampang ya, udahlah hidup ngalir aja gitu. Sih. Tapi kalau nggak ada orientasi, muter-muter di situ terus gitu. Nah, untuk menemukan orientasi pasti berjenjang. Karena dalam perspektif saya sekarang, passion saya adalah pendidikan kebermanfaatan. Jadi, circle, frekuensi, pertemanan, semua arahnya ke situ gitu. Iya. Oke, berarti di fasenya Kang Abu tuh udah nggak mikir, wah nanti gue harus kumpulin duit sampai sekian, itu udah nggak kesana ya? Udah ada soalnya. Oh, udah ada. Oke. Bukannya mau lagi gitu. Kadang-kadang kan ada orang kan yang udah ada di angka 10, pengen lagi di angka 15 atau 20 atau pengen lagi sampai 100 gitu loh kayak yang lain. Ya belajar atau dari memang sudah cukup di situ terus ada target atau orientasi yang di aspek yang berbeda gitu. Gimana? Gini ya. Saya tuh lagi selalu belajar lah ya. Gini. Saat saya mentargetkan sesuatu, ya ini mungkin subjektif dulu aja ya. Saat saya mentargetkan sesuatu, saya lagi melimitasi curahan yang tidak terbatas. Oke, melimitasi. Contoh. Ini bahasa bodohnya aja ya. Iya. Duh, pengen deh 2M. Berarti saya lagi ngelimitasi 2M dong. Kan nggak tahu semesta mau ngasih 10M gimana? Iya, betul. Ya. Iya. Jadi sekarang, ya udah, what the best. Karena begitu what the best, mau berapapun yang saya dapat, itu yang saya syukuri gitu. Oke. Itu poinnya. Dan yang menarik, dengan mengikuti hukum terima kasih, dengan mengikuti hukum kebermanfaatan, saya selalu yakin bahwa kalau hari ini saya ngasih makan orang, saya nggak akan kelaparan. Oke. Fix gitu. Jadi saya nggak pernah ragu-ragu ngasih makan orang. Tapi bukan masalah ngasih, pengen dapat makan ya. Nah beda ya, itu transaksi namanya. Iya. Tapi kalau mengalir, saya tahu bahwa bukan kewajiban saya ngasih makan orang. Tapi justru ngasih makan orang itu adalah bagian dari hidup saya. Bukan wajib harus gitu. Sehingga ketika aliran-aliran itu terjadi, wah kalau ceritanya, ya cerita dari basic gitu ya, dari awal, bakal panjang banget. Tapi poinnya adalah makin kesini tuh, makin menghadapi sesuatu yang mengagetkan. Mengagetkan tuh dalam artian, ini unbelievable gitu. Tiba-tiba bisa begini. Lah, saya bisa masuk ngaji Rasul aja kan berkah banget ya. Wah, keren. Luar biasa dong. Iya. Top banget gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, kan ngaji Rasul dan saya ketemu di titik yang sama. Oke. Gitu. Kalau ya. Kang Abu boleh tahu gak sih, singkat aja, bisa ketemu sama channel Ngaji Roso Mas Hendra tuh gimana ceritanya sih? Ada deh ya. Kayaknya Mas Hendra tuh diam-diam ngefans sama saya. Cuman nggak berani bilang ke temennya. Jadi yang ngundang temennya gitu. Jadi dijodohin gitu ya? Kayak biro jodoh aja. Kayak biro jodoh. Singkat cerita sampai sekarang gitu ya? Kalau perlu ini kita renungkan sedikit ya dalam ranah filosofi sih. Iya. Saya perlu 43 tahun untuk ketemu Koleo. Lahir tahun berapa? 82. Oh sama dong kita, 82. Berarti jadi saya juga perlu 43 tahun duduk bareng ngobrol sama Kang Abu. Salaman dulu deh. Ya, tahun lahir sama. Betul. Oke, benar. Berarti kalau yang perlu mengalami 43 tahun, saya sama. Iya. Akhirnya kita bisa dipertemukan. Iya. Maka begitu saya menyadari ya, kok gila ternyata tidak pernah ada pertemuan yang tidak bermakna dan penuh cinta tuh nggak ada. Itulah kenapa saya lagi belajar untuk sangat menikmati setiap momen pertemuan apapun bagaimanapun. Kenapa? Gue perlu seumur hidup untuk, dan ini nggak bisa diulang loh. Iya. Tidak ada momen yang terulang. Betul nggak? Iya. Kita mau datang ke tempat ini sama. Iya. Tapi kitanya udah beda. Iya.
Dan nggak pernah ada yang exactly the same 100%. Momen yang sama tuh nggak ada. Iya. Gitu. Nah, Iya. balik lagi ke pertanyaan tadi tentang attraction apa dan lain. Nah, setelah saya bisa ngomong gini juga kan karena udah mengalami fase-fase gitu. Iya. Ya, dulu di fase-fase nyari ya cuan terus lah gitu ya, nyari rupiah terus gitu. Saya tuh pernah depresi 2 tahun nggak keluar kamar gitu kira-kira. Karena saya pernah masuk ke dalam konteks yang namanya toxic sukses. Maksudnya gimana tuh? Di tahun 2010, saya jadi pesulap. Iya. Runner up The Master Season 2 RCTI. Iya. Which is itu terkenal banget. Duit banyak banget. Top level. Pokoknya anak muda pada saat itu pasti mendambakan hidup kayak gitu. Tapi setelah saya mengalaminya, ternyata nggak happy. Kenapa? Duit banyak, popularitas, terkenal semua segala macam kan? Iya. Nggak happy-nya? Ya. Kenapa? Karena yang saya cari di luar diri saya terus. Oke. Karena ternyata di saya ya, saat saya sibuk mencari sesuatu yang di luar, ada sesuatu yang tidak saya temukan adalah diri saya sendiri gitu. Semakin saya tidak menemukan diri saya sendiri, semua yang saya cari nggak pernah cukup. Jadi, saya punya satu pelajaran kok. Cukup itu adalah, gimana ya? Cukup itu adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Kenapa? Banyak tuh belum tentu cukup. Iya. Kurang apa lagi? Nah, jadi sekarang kalau kita ngomong dalam konteks tadi, saya sekarang lagi menghadapi mengalami fase yang namanya berkecukupan gitu. Dan berkecukupan ini bukan masalah target tadi gitu. Tapi mengalirkan menuju kepada orientasi yang sedang saya bidik gitu. Gitu. Dan jadi kalau tadi misalnya memang ada guru-guru yang bilang sebelum tidur di manifestasi itu teknis lah ya. Iya. Tapi poinnya adalah ya kita bicara realistis lah gitu. Apa sih yang realistis yang bisa kita dapatkan saat ini? Karena manifestasi dan realitas, kadang-kadang ketika manifestasinya lebih besar dari realitas, stres juga. Karena yang paling tinggi konteksnya adalah menerima kenyataan saat ini gitu. Itu sih. Oke, jadi orang yang melakukan manifestasi itu bukan yang nggak perlu ya, bukan yang nggak penting ya? Ya kan balik lagi ya. Setiap orang punya cara nyaman. Iya. Pokoknya kata kuncinya adalah kita nggak usah rese sama kenyamanan orang lain aja. Oke. Saat dia nyaman dengan manifestasi apa dan lain-lain, go ahead. Iya. Kamu nanti akan tahu jawabannya sendiri kok gitu. Oke. Nah ini saya agak detail ya bahas tentang yang tadi toxic success ya, yang katanya kan udah berlimpah popularitas, terus malah 2 tahun ngurung diri di rumah. Itu bisa mengalami perubahan itu karena apa? Selama 2 tahun itu gitu? Iya. Gini, ternyata toxic success itu saya cerita dulu dari penelitiannya ya. Iya. Ada yang namanya Paul Purcell PhD. Dia meneliti tentang 100 orang di dunia ini di level tertinggi yang paling sukses. Jadi chef paling sukses, orang di finance paling sukses, orang di properti paling sukses, di entertain paling sukses. Iya. 100 orang kok. Ternyata dari 100 orang itu 90% orang di level top tertinggi karirnya, hidupnya nggak bahagia. Dan rata-rata matinya bunuh diri. Dia punya keluarga yang berantakan, relationship sama anaknya nggak bagus, sama pasangannya nggak oke. Intinya, dia nggak happy aja. Yang happy itu cuma 10%. Nah, saya waktu itu masuk ke yang 90% gitu. Yang dulu saya anggap ketika di level itu, kayaknya enak banget deh. Enak banget ya, terkenal. Jadi terkenal ternyata nggak enak-enak banget loh. Susah nakal, masalahnya ketahuan gitu. Ternyata di sini di level ini pas selingkuh nggak punya teman gitu. Bahasa gampangnya empty. Jadi dia hampa. Oh, jadi waktu pas di puncak itu ngalamin empty ya. Emptiness. Nggak ada temen, mau curhat nggak bisa. Karena tetap ada masalah kan? Oh iya. Untuk mempertahankan puncak itu. Oh iya. Betul. Wah, ini. Okay. Tapi ternyata mulai menyadari bahwa ini bukan goals hidup gitu. Ternyata bukan ini yang saya cari gitu. Ternyata bukan ini nih tujuan ending yang saya pikir kalau udah nyampe sini selesai. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi ternyata begitu nyampe lah, kenapa sering hampa, susah happy. Wah, hektik lah pokoknya. Nah, di fase itu quote and quote lah ya, terpanggil lah untuk menelaah ke dalam. Di tahun berapa itu?
Kang Abu kira-kira? 2011, 2012. Oke. Gitu. Nah, begitu mau masuk ke dalam, jadi belajar. Akhirnya saya memutuskan karena saya senang research, ngambil S3 deh gitu. Saya mau bikin pradesertasi. Apa ya? Keluarlah yang tadi saya cerita. Satu research yang saya telah waktu itu pertama, saya dapat dari Washington University dari 2 orang profesor, dia meneliti negara paling Islami sedunia. Nah, mulai itu. Buset, dah di tahun 2010 nomor 1 tuh gini. 208 negara yang diteliti di tahun 2010, Indonesia ranking 140, kebayang nggak? Jauh banget itu. Oh, jauh banget. Nomor satunya New Zealand loh. Arab Saudi ranking 91. Oh iya? Bergejolak nih. Iya. Nah, karena gini kok ya. Iya. Orang tuh kalau nggak sukses dikit-dikit orang ngomong apa juga. Kayaknya kamu kurang iman deh, gitu. Padahal bukan kurang iman, kurang pengetahuan gitu. Ya. Iya. Bukan masalah iman. Kayaknya kamu kurang tahajud deh gitu. Ya nggak salah sih. Tapi tahajud tanpa pengetahuan juga kan ya akhirnya jadi cuma ritual lah, by the way. Nah, singkat cerita begitu udah masuk ke fase itu belajar, karena salah satu hal yang saya rasa kalau kita ngomongin Tuhan ya. Iya. Jalan kembali ke Tuhan itu ada 3. Okay. 1, the way of knowledge. Jalan pengetahuan. Yang kedua, the way of love. Kalau nggak punya cinta nggak bisa. Jalan yang ketiga, the way of suffering. Tidak ada jalan yang lebih baik menuju Tuhan, pencerahan, dan spiritualitas tanpa yang namanya penderitaan. Jadi hanya penderitaanlah yang memanggil pulang gitu. Kalau Rumi itu selalu bilang, luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau nggak pernah terluka, nggak akan dapat cahaya gitu. Nah, setelah dapat itu semua, ternyata itu bel pulang gitu. Ayo Bu, pulang dong. Udahlah cukup. Saatnya kamu bukan mencari sesuatu yang palsu, saatnya kamu mencari sesuatu yang quote-unquote asli gitu. Nah, belajarlah saya kemana-mana gitu. Jadi ini tahun ke-14 research nih. Gitu. Boleh tahu nggak Kang Abu waktu itu S3 tuh maksudnya S3 apa? Jurusan apa? Jadi karena saya masuk ke pradesertasi waktu itu, iya. Saya bikin research-nya dulu, iya. Baru saya nentuin sekolahnya. Ternyata si research ini tidak common gitu di Indonesia. Akhirnya kesana kesini. Mudah-mudahan di tahun ini saya mau masuk di filsafat sih sekarang. Gitu. Jadi saya mau nyelesainnya di filsafat gitu. Nah, jadi ini disertasinya udah mudah-mudahan udah oke, udah ya mungkin dikit lagi lah ya. Ini tinggal masukin beberapa data. Nanti saya mau nyelesainnya masuk ke filsafat gitu. Oh, maksudnya kan filsafat itu kan ada filsafat agama tertentu, ada juga filsafat yang secara universal kan? Universal sih. Universal ya. Universal. Oke. Doain deh ya biar semuanya lancar. Jadi kalau nanti next di Ngaji Rasul di bawahnya ada DR, doktor. DR sekarang gede masih kan? MBA nih. Iya. DR kan gede kan? Kalau DR kecil dokter. Dokter ya DR gitu ya. Keren. Oh, dokter haji lagi. Dokter haji. Belakangnya ALM almarhum ya. Iya. Nah, mulai ya. Mas Hendra kalau udah ada ide jadi loh. Jadi. Mas Hendra tuh nggak pernah setengah-setengah. All out gitu. All out. Lanjut lagi? Udah cukup ya? Oke, udah cukup ya. Terima kasih Kang Abu Marlo untuk wawasannya ya. Wah, thank you kalau mudah-mudahan ada something gitu. Pasti ada something. Tapi maksudnya karena ini penutup ya, justru aku yang mau nanya sama Koleo. Iya. Kira-kira dapat apa sih dari obrolan kita yang kira-kira Koleo get something gitu? Apa yang mungkin bisa kita sharing? Karena gini, kalau saya lihat gini, saya tuh kalau nanya tuh biasanya tuh detail. Kenapa saya nanya detail? Sebenarnya saya nanya detail, pertama saya buat belajar. Yang kedua sebenarnya saya pengen tahu pengetahuannya, kemampuannya, bahkan pengalamannya seseorang tersebut itu sampai mana. Kebanyakan kan orang-orang yang dia ngakunya adalah spiritual segala macam, kebanyakan tuh textbook. Nah, ketika dia textbook, biasanya kalau ditanya detail, atau dia loncat-loncat, atau dia mental-mental gitu loh. Nah, tapi kalau saya lihat Kang Abu ini bukan textbook, tapi benar-benar belajarnya memang dari pengalaman semua segala macam. Dan saya memang tertarik sama orang yang memang mengalami gitu ya. Mengalami, menjalani, itu seru tuh. Buat saya itu sangat-sangat saya belajar. Buat saya ini tuh udah kayak 1 semester. Keren. Gitu. Keren kamu. Thank you, Koleo. Terima kasih. Sering ya kamu. Terima kasih. Kita ngobrol. Nanti kita lanjutin obrolan kita ya. Banyak. Thank you.